Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayat 32 sampai 37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Praktek hidup berjemaat yang muncul pada bacaan Alkitab hari ini memang tergolong unik. Terlebih lagi jika kita membandingkannya dengan kondisi berjemaat pada masa sekarang. Memang, kedua kondisi tersebut tidak dapat diseragamkan. Dalam artian, model hidup berjemaat pada perikop ini sepenuhnya tidak dapat diterapkan begitu saja sebagai praktek hidup berjemaat di masa sekarang. Namun, cara hidup jemaat yang tergambar melalui Kisah Rasul 4 ayat 32-37 memang berisikan teladan hidup berkomunitas yang sehat untuk diterapkan oleh seluruh umat Tuhan. Hal mendasar yang perlu kita pahami dari cara hidup berjemaat pada waktu itu adalah mereka mengalami kesehatian dan kesejiwaan. Artinya, tercipta ikatan yang kuat dalam relasi antar individu di antara mereka. Faktor itu pula yang mengikis egosentris setiap anggota jemaat sehingga dapat meminimalisir timbulnya konflik yang berpotensi memecah belah keutuhan jemaat itu sendiri. Itulah mengapa kita dapat melihat sebuah praktek yang begitu radikal, yakni ketika mereka bersedia untuk menjual harta milik pribadi demi memenuhi kebutuhan bersama. Melalui praktek tersebut, jemaat pada masa itu sedang menunjukkan bahwa eksistensi mereka sebagai komunitas iman percaya atau murid-murid Kristus adalah lebih penting dibanding kenikmatan personal. Praktek hidup jemaat pada perikop ini pun menjadi sebuah wujud dari iman yang berakar pada pengorbanan Kristus. Bagi mereka, iman kepada Kristus adalah yang terutama untuk dipertahankan dan, seperti yang juga sudah kita renungkan beberapa hari yang lalu, iman tersebut perlu dipelihara secara personal maupun komunal. Oleh sebab itu, jemaat menyadari bahwa menjaga kelangsungan hidup komunitas iman adalah sebuah kebutuhan demi kesehatan pertumbuhan iman setiap umat Tuhan. Salah satu cara yang sangat relevan dengan situasi hidup yang dialami oleh jemaat untuk mewujudkannya adalah dengan menjual segala harta milik demi memenuhi kebutuhan bersama. Cara ini menjadi sangat relevan dengan situasi hidup yang mereka hadapi pada masa itu. Sahabat Alkitab, praktek hidup jemaat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32-37 telah memberikan kita sebuah bentuk pembelajaran tentang perlunya menjaga keutuhan hidup bergereja sebagai komunitas iman. Setelah kita menyadari tentang pentingnya nilai komunitas bagi pertumbuhan iman, sekarang kita pun diajak untuk membentuk komitmen dalam menjaga serta mempertahankan keberlangsungan hidup bergereja sebagai wujud konkret perkumpulan umat Tuhan. Jangan sampai kita terlena dengan keegoisan hingga justru melupakan kesehatan hidup berkomunitas sebagai kumpulan orang percaya. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang betapa perlunya bagi kami untuk mempertahankan keberlangsungan hidup berjemaat dan kesehatan tumbuh kembang yang ada di dalamnya. Karena melalui persekutuan itu pula, Tuhan sedang memelihara kami. Tolonglah kami Tuhan untuk mampu saling menjaga, saling membagikan kasih Kristus yang telah kami terima secara penuh dari Tuhan. Kami bagikan mulai dari lingkungan dan komunitas iman di mana Tuhan mengutus kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon. Amin.